Kendaraan-kendaraan belum lolos uji emisi tersebut, Gas yang keluar dari knalpot ini atau uji emisi ini, kalau energi baru terbarukan, itu adalah dalam rangka menciptakan net zero emission juga tuh. perlahan-lahan pemerintah juga akan mulai cakap tak cakap, yang penting mantap. Apa sih? Cir, berisik banget. Wah kacau nih. Daerah pemukiman orang kaya. Motor, wah, trek-trekan liar deket sini ternyata. Numpak RX Queen, jreng 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 jreng. Numpak RX Queen. Ayo joget bersama. Jreng 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 jreng. Pergi tuh. Kenapa? Ganti baju dulu, apa sih lu? Pemotor. Pemotor. Laki. Rosso. Kuat. Bukan apa-apa, Apa? Kit. Lu masuk, ini ruangan bagus-bagus, aromaterapi lu nggak berguna. Gua kabel kebakar dong nggak lo? Kabel kagak beli. Apaan? Gimana suara motor gua? Yahut kan? Nah itu motor lo. Iya. Ini gua dari Oh, luar lo ya, gini. makanya jangan molor mulu seharian. Ikut-ikutan orang lu pasti lu nggak paham, dibohongin orang main beli-beli motor. Lu baru Iya kan? tahu. Temen lu ini laki banget. Suka motor gua. Yang berisik barusan itu lo sama teman-teman lo berarti tadi. Itu motor gua, Roy. Hah, lo doang itu? Beneran. Seberisik itu? Ih, emang itu tujuannya biar menarik perhatian orang. Wah nggak beres. Ih. Lu nih Apa? baca buku, tidur-tiduran. Lah iya, mumpung santai. Ih, kayak anak lagi perawan libur. lu keluar, laki. Mana? Laki. Ini loh, apa namanya? Kenapa ya? Berisik banget, sumpah. Motor lo itu, gua nggak yakin. Serius. Kalau gua Itu- mau taruh di... Oh, jatuh dong. Nggak apa-apa, Di biar lantai aja. bawah tuh. Duit isinya kan? Iya, Sombong amat. Lupa. serah bebas. Iya. Bukan orang kaya, orang halu. Tapi gimana nih, jujur nih, Apaan suara sih? RX Kagak. Queen gua. Hah? Apa namanya? RX Queen. Kan lo tau gua, Doroy. Gua Oh, mau iya, selalu ratu. tampil beda. Sangat ratu. Tampil beda. Orang-orang pakai yang king, gue yang queen. Oke, bebas. Iya, mantap ya. Enggak, serius. Berisik banget. Itu motor berisik banget. Satu, lu bakal ganggu orang. Yang kedua, gua yakin lu itu motor lu belum lulus emisi. Apa begini-begini? Emang perlu? Emang bukan masalah emang perlu, gua tanya dulu deh. Lu tahu nggak Hah? uji emisi apaan? Ini kan apa namanya? Yang bensin-bensin gitu. Nah, gimana sih? Bensin. Emisi kan bensin. Emisi itu orang Apa? kalau ada yang mau lewat, emisi. Permisi. Emisi. Apaan sih uji-uji emisi? Gua nggak Iya, pernah ini, nggak pernah tahu, nggak pernah nguji juga. Ribet banget kayak medsos di sekolah dipakai buat aja. hedon doang, nggak pakai buat. Lu lihat dong, ada kan beritanya kemarin pemerintah Jakarta salah satunya itu berusaha untuk mengajak seluruh warganya yang memiliki kendaraan bermotor untuk melakukan uji emisi. Beneran udah diumumin di ini berita-berita? Sudah, bahkan rencananya nih sudah direncanakan kalau pada tanggal 13 November 2021 yang kendaraan-kendaraan belum lolos uji emisi tersebut bakal ditilang. Itu direncanakan, sabar dulu. Karena ternyata dalam prosesnya Untung sangat aja. banyak sangat banyak kendaraan yang mau melakukan uji emisi tersebut sehingga antriannya cukup panjang waktu itu. Masalahnya nih, diapain itu si kendaraan di uji emisi itu diapain? Kendaraan lo itu dipastikan apakah gas buangnya
itu tidak berada di batas yang melebihi nih. Ada batas standarnya. Nggak melebihi itu apa sih maksudnya? Jadi kayak udah terlalu kotor, udah terlalu inilah mesinnya udah ngebul banget gitu. Iya, kan lo sering lihat tuh beberapa pasti ada teman-teman lu nih salah satunya nih. Gue lihat sih dari denger berisik-berisiknya gitu. Ya. Ya kan? Yang diem doang, hitam banget keluarnya. Yang diem doang nih, nggak digeber. Tapi berisik, bukan berisik ya. Lagi diem doang itu udah hitam banget. Itu gua rasa tuh ya, bensinnya oplosan sama ketan hitam. Oh iya juga, pakai ketan hitam. Iya. Sama minyak ini ya, minyak gorengan yang pakai plastik. Jelantah. Yang pakai plastik. Gua rasa ya. Gitu. Jadi sekarang gitu. pemerintah tuh lagi mengingatkan kita untuk mulai aktif gitu loh, sama aware sama kita punya kendaraan. Jadi jangan sampai lu main pakai kendaraan doang tapi nggak diurusin gitu. Nah ini nguji si gas yang keluar dari knalpot ini atau uji emisi ini di bengkel. Ya ada tempatnya. Ada tempatnya. Tempat-tempat yang ditunjuk oleh pemerintah gitu. Biayanya? Biayanya ya itu kan termasuk bagian dari pemeliharaan. Ya, gue selama ini nggak pernah jadi biaya tambahan lagi dong. Nah, ya harus sama kayak lo ngecek apakah oli lu udah kotor, udah harus diganti atau enggak. Ya itu memang kebutuhan, kewajiban. Nah, iya sama dong. Ini kan kita nih gini loh. Kan bukan cuma buat elu doang nih si uji emisi ini. Ini berlaku buat banyak orang-orang yang ada di lo lagi di lampu merah. Lah buat orang yang di belakang lo penyeberang jalan yang lagi bareng-bareng pemotor-pemotor lain. Gue pun keganggu sih kalau misalnya di depan lu gue sebelahan sama Metro Mini deh yang zaman dulu ya, Metro Mini yang masih oranye itu yang kotor banget ngebul gitu loh. banget tuh. Iya, itu kan jelas banget gitu loh. Jadi supaya mencapai itu yang namanya target net zero emisi Indonesia di tahun 2060 itu dimulai dari sekarang nih langkahnya pelan-pelan. Net zero emisi Indonesia. Jadi tuh net kan bersih nih. Zero nol emisi gas. Net buat ini gimana? Net. Nanya bener-bener emang ya. Iya. Bener Anda. Bener kan gua? Iya. Berarti jadi dia gas bersih. buangnya itu tidak ini lagi lah sebisa mungkin itu net zero. Maksudnya pas di angka 0 gitu loh. Bersih dari polusi. Yes. Yang gitu. Bisa. Ya itu. 2060 tapi ya. Ditargetkan Ditargetin. dong. Kita harus punya strategi jangka panjang. Taruh nih, gue hitung-hitung dulu nih. Umur gue kan sekarang udah 30 nih. Tambah 2060, 39. Ya udah tua gue, Roy. Terus kenapa emang? Ya ngapain? Gak gue nikmatin. Kayak gini, so tau. Lu belum tentu sempet tua. Coy. Iya kan, belum tentu. Jangan sok udah tua gua. Dore bener juga sih tapi kan aku mau ini sampai 1000 tahun lamanya. Enggak. Serem. Buat apa? Ya kan karena kayak masih lama, 39 tahun lagi kita buat apaan sih? 40 tahunan lagi lah gitu kan mikirnya. Ya buat anak cucu ya. Nah, itu kejawab udah gampang. Mungkin kita pada saat itu baru kayak syukur-syukur kalau masih sempat nikmatin. Oh, ini yang dimaksud gitu. Syukur-syukur bisa selesai lebih awal ataupun ya mepet lewat-lewat dikit. Misalnya biasanya gitu kan ditargetkan lewat-lewat sedikit. Tapi ya mudah-mudahan bisa selesai lebih awal ataupun paling tidak tepat waktu. Amin. Di situ lu bisa kalau kita masih ada nih ya, masih berjodoh, bisa merasakan situasi Indonesia pada saat itu. Amin. Pengen apa gitu kayak video-video yang kita lihat di apa sih lu ya, jadi amin. Video-video kita sering lihat di TikTok atau Instagram gitu pas orang baru keluar dari bandara di kota-kota di luar negeri itu kan kesannya kayak wah kita sampai di Europe gitu kan langsung kan iya kayaknya. Sih. Kayaknya langit juga putih gitu berseri gitu katanya, ya. Debunya aja tuh di sana skincarean. Iya jadi debunya beda. Wah, di sana. lumayan juga tuh gue di belakang knalpot aja tuh. Ngapain? Skincare. Karena kan katanya skincarean kan? Enggak, bohong. Jadi itu supaya
kita saling mendukung lah ini gitu loh. Langkah menuju net zero emission tadi gitu loh. Mulai dari pembaharuan sumber bahan bakar kita yang tadinya kita pakai itu. Selama ini kan energi fosil nih. Energi fosil. Kayak minyak bumi gitu ya? Iya, minyak bumi gitu kan. Sekarang itu kita mulai menuju ke namanya energi baru terbarukan. Baru terbarukan. Ya, jadi kalau energi fosil itu tuh banyak mengandung hidrokarbon seperti batu bara, misalnya minyak bumi dan gas alam. Kalau energi baru terbarukan itu adalah sumber energi yang ada di bumi ini dan tidak terbatas. Oh, kayak contohnya ini ya, sinar matahari ya? Yang dari kecil kita udah sering denger deh itu apa? Pembangkit listrik tenaga surya gitu. Jadi si surya ada tuh yang kerja. Iya, kasihan juga ya namanya surya. Ada tenaga angin. Tenaga angin. Betul, matahari tadi salah satunya. Terus ada juga panas bumi gitu. Tapi yang kayak yang dulu lu pasti pernah ngeliat nih di rumah-rumah orang kaya nih ya. Rumah gue belum gue pasangin nih, walaupun gue orang kaya ya. Itu di gentengnya tuh ada yang kayak kaca buat nyerap energi matahari, itu bener tuh? Iya, solar panel. Oh, jadi dia lampunya nyala dari... Jadi salah satunya, jadi bisa untuk dipakai bisa untuk dipakai untuk apa sih? Bisa dipakai untuk menyalakan kebutuhan listrik di dalam rumah. Gitu. Itu zaman dulu kan udah terkenal tuh, udah rame kan rumah-rumah orang kaya. Iya, dulu rumah tuh. Lala gitu ya. Rumah Lala apa? Lala yang bidadari itu. Kan contoh rumah gedong tuh kayak dia tuh, rumah Lala. Betul juga ya. Iya. Apa namanya? Tapi sekarang itu malah sudah ada kayak apa nih ya? Kayak power banknya. Itu solar panel masuk ke dalam, ada tempat penyimpanannya. Jadi lo bisa simpan itu bahkan untuk kayak lo seharian itu bisa untuk 2 hari. Kayak gitu. Jadi ada power bank, bukan power bank beneran lah ya, semacam penyimpan daya gitu loh. Dari si panas matahari itu. Panas matahari tersebut yang diubah jadi daya, yang itu kemudian lo bisa pakai itu untuk menghidupi kebutuhan elektronik dan listrik di rumah. Mantap gitu. juga tuh. Panas matahari. Itu bisa, itu termasuk ngurangin ini dong. Maksudnya dalam rangka menciptakan net zero emission juga tuh. Iya, cukup membantu. Itu sangat cukup membantu. Karena salah satunya kan kita, walaupun kita pakai listrik nih dari pemerintah, dari PLN, itu kan salah satu sumber bahan bakarnya batu bara. Iya, masih gitu batu bara. Loh. Jadi ya bagaimanapun masih dibutuhkan si energi fosil tadi. Belum yang energi baru terbarukan. Energi baru terbarukan. Tapi banyak tahu yang sebenarnya kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak lu pernah lihat nggak sih ada perlengkapan camping? Kalau power bank kan kita isi di rumah nih, kita bawa. Ada power bank yang ada engkolnya. Tahu engkol nggak? Engkol nggak sih bahasanya zaman sekarang apa ya? Pancingan. Iya, jadi dia ada kayak pegangannya gitu. Lu puter tuh kayak buat mancing. Jadi semakin lu puter terus dia ngisi pelan-pelan kayak gitu? dinamo. Gitu lu isi sambil jalan aja, lu jalan pelan-pelan. Ada juga yang engkolnya itu tuh digenggam. Jadi lu trek kayak sembari olahraga tuh ya. Iya, lama-lama tuh ngisi daya di dalam si power bank tersebut. Itu beli di mana, Roy? Ada di e-commerce banyak. Dan kalau lu camping-camping ke daerah yang ada sungai, itu ada juga tuh yang jual produk. Tapi kayaknya agak mahalan ya karena produknya dari luar negeri. Itu si power banknya diaktifkan, diisi dayanya. Itu ada kayak baling-baling gitu, baling-baling apa pesawat, iya baling-baling pesawat sama lu taruh di aliran sungai. Nanti dia kan puter tuh karena aliran sungai itu ngisi daya ke ini kita generator kita itu. Jadi sekarang sebenarnya banyak hal-hal di sekitar kita yang sudah mulai menuju ke energi baru terbarukan. Mobil listrik misalnya. Iya. Nah, tapi kalau mobil listrik tuh apa namanya, ngecasnya gimana? Pakai listrik. Ya, iya ngerti. Selesai. Kakak Doroy. Iya, pakai listrik nih. Ngecasnya di mana? Tinggal colok gitu. Iya, sekarang memang masih di beberapa negara kayak Indonesia nih yang belum siap untuk pindah itu. Saat ini kan kita belum nih ya. Ya tinggal colok ke listrik sebetulnya. Tapi kan colok di listriknya sendiri masih dari PLN yang lagi-lagi dari energi fosil sebenarnya kan. Iya. Tapi itu dia, perlahan-lahan pemerintah juga akan mulai membangunkan charging station namanya, atau tempat
charger si mobil itu yang pakai tenaga surya. Kayak di luar negeri tuh gue pernah lihat di film tuh. Jadi dia taruhnya di tempat-tempat umum yang kena matahari langsung. Nah itu dia nyimpen sendiri. Oh, pakai yang caranya tuh si rumah-rumah yang Solar panel tadi. Simpan buat ngecas si mobil listrik. Ih, nanti mantap. tinggal mobil lewat, udah dia tuh. Ih, cakep nih. Tapi kadang kita mikirnya kayak kejauhan, harus pakai mobil listrik, harus punya solar panel. Hal paling gampang yang bisa kita lakukan, paling sederhana adalah nih, handphone. Kalau udah penuh, cabut. Iya. Cabut bukan cuma yang di sini, tapi juga yang dicolokan, yang di dindingnya, colokannya. Kenapa? Kan udah nggak nyolok ke HP, kagak ada listrik yang terpakai dong. Bener, tidak ada listrik yang mengalir ke handphone. Tapi itu dari outlet, soketnya, kan tetap ada, walaupun kecil, ke charger lu. Makanya charger tetap panas. Oh, makanya gue lihat-lihat kok rada gosong gitu. Lama-lama itu bisa rusak. Oh, itu penyebabnya. Dan charger yang tidak dicopot-copot dari soketnya itu, outletnya, lama-kelamaan kualitasnya menurun. Suatu saat ketika lu pakai untuk ngecas handphone lu, kagak bisa. Bisa jadi itu malah jadi masalah, ngerusak baterai. Gitu. Salah satu baterai kembung tuh zaman dulu, ya kan sering tuh kita dengar baterai kembung. Itu adalah karena si chargerannya itu sudah keburu rusak sehingga dayanya berlebihan. Kirain masuk angin tuh. Iya. Baterai. Gimana? Sama kayak ikan. Kenapa? Ikan berenang mulu masuk angin jadi ikan kembung. Oh, berarti selama ini gue gonta-ganti baterai HP cepet banget. Emang gue sering banget kagak nyabut sih tuh, Roy, dari soketnya. Main tinggal, ya kan, sampai pagi lagi. Begitu aja terus. Pokoknya kalau dicabut, kalau bangun. Lah, lu kadang tidur bisa 26 jam. Kayak beruang kutub, hibernasi. Iya, bener juga ya. Itu sehari lebih 2 jam itu. Iya, sehari lebih 2 jam, bener. Bener, udah dorong. Terus nih kayak lu nih barusan, naik motor kemana-mana. Gue kesini, kemarin naik MRT. Cobalah gunakan kendaraan-kendaraan umum. Masalahnya MRT itu ya dari dari pintu masuk nih, masuk MRT sampai ke atas jauh banget, nanjak tangga. Kalau buru-buru bagaimana? Berangkat lebih awal. Solusinya sederhana, anak muda. Gitu loh. Jadi alasan, ya? Cobalah untuk menggunakan tadi kendaraan yang bisa transportasi umum lah, gitu loh. Karena setidaknya kayak gue, lo, siapa kita ketemu bareng-bareng, kalau kita memang bisa naik transportasi umum kan berarti satu doang tuh kendaraan yang lewat, gitu loh. Ketimbang kita semua naik mobil masing-masing atau naik motor, apalagi motor lu tuh yang gue yakin pasti bermasalah tuh uji emisinya itu. Iya deh, iya. Ntar gue cek di bengkel. Lu nggak mau ini aja kan, lu banyak duit. Mending beli apa kayak mobil listrik gitu. Masalahnya harus ke bawah dulu ngambil duitnya, cash. Wah, begini. Kenapa sih? Duit lu di bawah tambang. Tambang batu bara. Ada tambang lu di bawah. Tambang batu bara, lu mau coba deh cek dah. Masuk sendiri, bisa ini sendiri ya. Ada emas itu, ada emas berlian. Kayak gini dah. Gue tertarik juga sih sebetulnya sama yang mobil listrik sih, Roy. Tertarik. Tapi nih, masalahnya itu narik perhatian orang nggak? Narik perhatian orang lah, keren. Terus kalau jalan tuh justru hampir silent. Bukan, justru gua nggak mau silent. Makanya gue punya motor RX Queen. Kan gue laki nih, laki, ya. Laki terus? Kan, supaya kedengeran tuh pas gua ini, bem. Geber, ngegas. Biar gimana? Apa sih? Berisik kan, tapi. Ya, itu biar semua orang tahu kalau lu tertuju padaku. Biar semua orang tahu kalau lu laki. Iya, kalau gua laki. Cakap tak cakap, yang penting mantap.